Penyakit hipertensi adalah masalah serius yang dapat meningkatkan risiko kematian. Tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Hipertensi sering disebut sebagai Menurut the data silent penderita killer. hipertensi mengalami bisa peningkatan. menjadi bahaya Bahkan diam-diam bukan karena hanya tidak ada diderita yang orang bisa tua saja, tetapi hipertensi sudah menyerang anak-anak muda. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Namun pengukuran ini tidak cukup hanya dilakukan satu kali saja. Minimal dilakukan dengan 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Daerah tahun 2018 mengenai prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun, diketahui bahwa 34,1% menderita hipertensi. Dan nilai ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, tahun 2013 yang nilainya hanya 25,8%. Rentan usia yang paling sering terkena hipertensi yaitu pada usia 55-64 tahun sebesar 55,2%. Dan sebanyak 8,8% terdiagnosis hipertensi, 13,3% hipertensi namun tidak minum obat, dan 32,3% hipertensi dengan minum obat. Hipertensi juga disebut dengan silent killer, karena 90% penderita hipertensi tidak diketahui penyebabnya, atau disebut juga dengan hipertensi primer. Dan 10% penderita hipertensi diketahui penyebabnya, yaitu disebabkan oleh penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau pemakaian obat tertentu, dan ini disebut dengan hipertensi sekunder. Hipertensi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat dirubah, yaitu usia. Semakin tua usia kita, maka semakin tinggi resiko kita untuk menderita hipertensi. Karena perubahan ilmiah dalam tubuh yang mempengaruhi pembuluh darah, hormon, dan jantung. Yang kedua ada stres. Hubungan stres dan hipertensi ini melalui saraf simpatik. Dengan adanya peningkatan aktivitas saraf simpatik, maka akan meningkat pula tekanan darah secara intermiten. Yang ketiga ada obesitas. Penderita obesitas memiliki faktor resiko yang lebih tinggi untuk menderita hipertensi daripada seseorang yang memiliki status gizi normal atau tidak obesitas. Karena pada penderita obesitas memiliki daya pompa jantung dan sirkulasi darah yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan berat badan normal. Lalu yang keempat adalah merokok. Kandungan nikotin dalam rokok dapat menstimulasi pelepasan katekolamin yang menyebabkan peningkatan denyut jantung, iritabilitas miokardinal, serta terjadinya vasokonstriksi yang dapat meningkatkan tekanan darah. Faktor yang selanjutnya adalah kopi. Kandungan kafein dalam kopi sebagai anti-adenosin menghambat reseptor untuk berkaitan dengan adenosin sehingga menstimulus sistem saraf simpatis dan menyebabkan pembuluh darah mengalami kontriksi disusul dengan terjadinya peningkatan tekanan darah. Lalu ada dua faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Yang pertama adalah faktor genetik. 70% hipertensi primer itu disebabkan oleh faktor genetik. Riwayat keluarga yang menderita hipertensi juga dapat memicu seseorang menderita hipertensi juga. Sebab itu, hipertensi ini juga disebut dengan penyakit turunan. Yang kedua adalah ras. Orang yang berkulit hitam memiliki resiko yang lebih besar menderita hipertensi primer. Hal ini disebabkan karena adanya plasma yang rendah, mengurangi kemampuan ginjal untuk mensekresikan kadar natrium yang berlebih. Walaupun hipertensi ini penyebabnya sulit diketahui, namun terdapat beberapa gejala yang bisa kita waspadai ataupun hindari agar kita tidak terkena hipertensi. Yang pertama adalah kerusakan susunan saraf. Kerusakan susunan saraf ini akan menyebabkan ayunan langkah kita tidak mantap atau langkah kaki kita itu menjadi lemas. Lalu yang kedua ada nyeri kepala saat bangun pagi disertai dengan mual dan muntah. Ketiga, sakit kepala, pusing, dan keletihan. Yang keempat adalah penglihatan kabur. Dan yang kelima, peningkatan urin pada malam hari. Apabila hipertensi ini tidak segera ditangani dan obati, akan menyebabkan beberapa komplikasi yang dapat menyerang penderita hipertensi ini. Yang pertama adalah jantung. Apabila hipertensi ini menyerang jantung, maka ada dua kemungkinan penyakit yang dapat terjadi, yaitu serangan jantung dan gagal jantung. Di mana yang kita tahu serangan jantung ini sangat berakibat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada ginjal, dan yang ketiga ada stroke. Stroke ini menyerang apabila hipertensi sudah menyerang ke otak kita.
Pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan patuh. P-nya yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Pada penderita hipertensi sebaiknya melakukan cek tekanan darah secara rutin, baik itu dengan dokter, puskesmas, maupun dilakukan di rumah sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengontrol dan melihat tekanan darah kita agar nilainya tetap stabil dan berada pada batas normal. Yang kedua yaitu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat sembuh, namun dapat dikontrol tekanan darahnya. Untuk mengontrol tekanan darah ini, maka pada penderita hipertensi harus rutin mengonsumsi obat setiap harinya. Yang ketiga adalah tetap diet dengan gizi seimbang. Diet DAS merupakan salah satu diet yang dianjurkan pada penderita hipertensi. Diet ini bertujuan untuk mengurangi asupan natrium dalam makanan, produk olahan, atau garam yang ditambahkan dalam masakan. Garam yang dimaksud dalam diet DAS ini bukan hanya garam dapur saja. Anjuran konsumsi garam pada penderita hipertensi adalah 1 sendok teh per hari. Selain membatasi konsumsi natrium, pada penderita hipertensi juga disarankan untuk membatasi konsumsi lemak dan kolesterol seperti gorengan, jeroan, dan minyak. Pencegahan selanjutnya yaitu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Pada penderita hipertensi direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari dan 3 kali dalam seminggu. Dan pencegahan yang terakhir yaitu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.